apalagi dengan ada substansi yang dibawa oleh masing-masing partai politik, masing-masing kandidat, atau bahkan pemerintah yang menjawab apa yang menjadi keresahan pada calon nantinya. Gitu. Kira-kira begitu, berarti, Mas Bayu. Langsung ke Bang Rey. Kalau dari 3 kategori tadi Bang Rey sampaikan, yang 2 penyelenggara pemilu dan pemerintah tadi sudah dijawab oleh Bang Faldo begitu ya. Dan apa yang disampaikan oleh Bang Faldo rupanya kan mengerucut pada ujinya kan sebenarnya sederhana, Bung. Iya. Nguji itu sebenarnya sederhana. Gimana? Seperti apa, Bang? Bisa nggak Bawaslu memeriksa langkah yang dilakukan oleh Presiden kemarin, satu, menghadiri Rakernas salah satu partai. Itu Rakernas loh ya. Itu internal banget di urusan partai gitu. Satu. Bahkan seorang kader pun? Bahkan itu Rakernas, bahkan anggota biasa aja nggak ikut itu. Kan kira-kira gitu. Kalau Rakernas kan, Pak Presiden memang pimpinan partai, unsur pimpinan partai, kan bukan. Gitu. Yang kedua, dan itu dilakukan dari kerja kan. Nah yang kedua adalah Pak Presiden membuat simbol yang menggambarkan salah satu simbol partai. Yang ketiga, menyatakan pernyataan kalau mau ingin pemimpin yang berani, itu ada orangnya namanya ini. Nah, kita nggak usah sebutkan namanya, semua udah tahu kan. Itu tolong deh diperiksa oleh Bawaslu untuk menguji yang 2 hal ini gitu loh. Apakah Bawaslunya itu independen? Apakah presidennya itu tidak bisa netral? Nah, netral di sini bukan tidak berpihak. Ya, harus kita ingat itu loh ya. Netral itu artinya nggak menggunakan semua perangkat kekuasaan dan kewenangan yang ada pada dirinya untuk memenangkan salah satu kandidat yang ia inginkan. Sebab ada masanya Presiden itu menunjukkan dukungan. Kapan itu dukungan? Nanti diatur di dalam undang-undang pemilu. Bang Rey. Di mana Presiden diperbolehkan ikut kampanye. Apa yang dengan syarat 1, 2, 3. Bang Rey, tadi yang disampaikan itu kan challenge ke Bawaslu gitu. Tapi kalau dengar dari apa yang disampaikan oleh Bang Faldo, riak yang berbahaya yang kita bahas dari awal itu kan mengerucut pada tadi satu politik identitas, politik adu domba. Masih relevan nggak dengan apa yang disampaikan? Ya, itu yang saya sebut tadi yang faktor ketiga. Ya, peserta pemilu yang tidak sabaran. Tidak sabaran dalam arti tidak sabar, tidak patuh hukum. Ya kan, kemudian menggunakan politik hitam atau yang disebut dengan kampanye hitam ya. Kampanye hitam itu termasuk hoax di dalamnya. Jadi menyampaikan sesuatu yang ada fakta, nggak ada data. Nah, ini memang bisa membuat pemilu kita menjadi itu tadi kan punya riak-riak gitu. Dan konteks itulah ya, kalau maksud pemerintah mau melakukan itu, ya kan meredam itu bagus. Tapi harus disertai juga dengan contoh bahwa pemerintahnya, dalam hal ini presidennya, juga taat aturan. Sebab presiden ikut terlibat mengkampanyekan seseorang itu ada waktunya. Tapi nggak mungkin Bapak Presiden Joko Widodo mengeluarkan statement itu tidak ada maksud, dalam arti ditujukan ke siapa kalau Bang Rey melihat? Riak-riak gini. Iya. Itu yang saya nggak tahu. Cuman kalau mungkin Faldo mau memberi gambaran untuk terhadap bayangan saya ini bisa jadi gitu ya. Dugaan saya itu ada 2. Pertama yang disebut dengan riak-riak itu adalah masuknya kepentingan asing di dalam pelaksanaan pemilu. Yang kepentingan itu mungkin dianggap oleh presiden tidak berkesesuaian dengan tujuan apa yang sudah dicapai oleh Presiden setidaknya dalam 8 tahun terakhir ini. Tidak satu visi dan misi begitu ya? Ya, artinya kan misalnya dengan mengubah berbagai ketentuan yang sudah dibuat kepentingan oleh Presiden, asing yang masuk melalui salah satu capres atau gimana? Intinya sebetulnya kan di hasilnya. Tapi kan di hasilnya itu kan harus melalui salah satu kandidat capres nih. Gitu loh kira-kira kan. Nah, itu mungkin yang disebut dengan riak-riak ya. Yang kedua tentu saja kemungkinan ya itu tadi, karena ada unsur yang dianggap nggak akan sabaran, menggunakan berbagai cara dalam konteks untuk memenangkan pemilu. Tapi kalau konteks kedua ini, itu yang saya sebutkan, itu bukan hanya mungkin dari luar, tapi itu bisa juga dari dalam gitu kira-kira. Nah, oleh karena itu tafsir atas aturan riak-riak itu dalam bacaan saya adalah tafsir pertama. Presiden mungkin melihat potensi masuknya kepentingan asing di dalam pelaksanaan pemilu kita ini, yang tentu saja melalui salah satu kandidat yang capres. Oke, langsung Bang Faldo. Saya kira Bang Rey pasti punya keresahan yang sama lah untuk memastikan pemilu ini berjalan dengan baik gitu. Tapi ya berbicara soal kehadiran Bapak Presiden di Rakernas Partai Politik, kami kira ini bukan sekali 2 kali gitu. Dan mungkin ada kejadian di
Partai Golkar, di Partai PAN, Pak Presiden hadir, ya ada yang ngasih sambutan, ya kan? Ada yang sampai selesai di Rakernas Partai Golkar lumayan lama loh Pak Rey. Gitu. Tapi ya memang mungkin karena Bapak Presiden adalah kader pada Partai PDI Perjuangan, itu menjadi catatan yang mungkin bisa dikritisi oleh banyak pihak ya. Kami kira itu nggak masalah. Gitu. Tapi yang jelas berbicara soal bagaimana kehadiran Presiden di acara-acara partai politik, ya beliau sebagai salah satu orang yang terlibat dalam politik, ya namanya kepala pemerintahan, nama kepala negara kan nggak mungkin itu lepas dari proses politik. Ya kami kira hal itu ya sering terjadi, bahkan kemarin di Perindo, sebelumnya bahkan di partai saya di PSI menang katanya kan, justru beliau yang memimpin yel-yel gitu. Nah, itu kan hal-hal yang pasti sering menjadi perhatian banyak orang gitu. Nah, namun yang jelas berbicara soal tantangan global pasti banyak Pak Bayu dan Barati gitu. Kita tahu gitu Presiden waktu berbicara soal di depan para pimpinan redaksi dan media, itu kan beliau berbicara soal kondisi geopolitik dan sebagainya. Tapi kalau seandainya pandangan Pak Rey bahwa ini adalah kepentingan luar dan sebagainya, saya kira sih tentu kita sama-sama menjaga itu semua gitu. Saya juga tidak bisa mengomentari bagaimana itu arahnya, tapi kami kira apa yang menjadi pelajaran dari pemilu-pemilu sebelumnya dengan berkembangnya teknologi, dengan berkembangnya media sosial, media baru, ancaman terhadap polarisasi, politik agama, politik identitas, tentu kita lelah dengan hal-hal kayak gitu. Nah, tapi kalau seandainya ada dari luar negeri dan sebagainya tadi seperti apa yang diasumsikan oleh Pak Rey, kepentingan luar, kami kira kita sebuah bangsa perlu sama-sama memastikan itu bisa tetap kita jaga yang kita punya kepentingan bangsa kita ini gitu. Karena ya tentu itu sebuah hal yang mungkin bisa jadi berbeda dengan apa yang diinginkan. Tapi saya kira apa yang menjadi concern Pak Rey terkait peserta pemilu yang tidak sabaran gitu ya. Ya sebenarnya kalau kita bicara Mas Bay dan Barati, belum ada sih yang udah fix jadi peserta Pak Rey. Semuanya belum punya wakil ini gitu. Nah, tapi kan ada yang sudah declare Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, ada Pak Anies gitu kan. Kan belum ada yang punya wakil. Ya kan? Tapi yang teriak memang ada satu tuh dari antara tiga itu. Nah, saya nggak tahu tuh, mungkin bisa ditanya ke situ tuh. Kenapa gitu loh? Kayaknya rusuh banget gitu loh. Ya udah kerja aja gitu untuk pemenangan pemilu sehingga ya tidak cerita begal lah, cerita hak angket lah, macam-macam lah. Hebat gitu. Tapi ya senang aja kita gitu. Kalau kan kita negara demokrasi, bebas. Kira-kira begitu. Baik, Mas Faldo. Baik, Bang Faldo. Oke, terima kasih waktunya. Nanti kalau siapa satu dari 3 calon itu nanti kita diskusi lain ya. Saya undang lagi Bang Faldo ya. Terima kasih banyak Bang Faldo. Tadi alarmnya Bang Faldo soalnya udah nyala juga kan ada kegiatan. Oke, thank you Bang Faldo. Bang Rey juga terima kasih ya. ya. Sudah hadir pagi hari ini, sehat selalu.